Bagimu Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Kembali lagi dalam program kami Bagimu Podcast, di mana dalam program kami akan berbagi ilmu seputar pengadaan barang dan jasa. Oh ya, terima kasih ya sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, biar kalian tidak ketinggalan semua video, informasi dan juga ilmu seputar pengadaan barang dan jasa yang akan kami hadirkan di setiap minggunya. Oh ya, hari ini nih, wow, spesial banget. Karena apa? Hari ini Kiki kedatangan Sri Kandinya UKPBJ Kalsel nih sahabat Bagimu. Beliau adalah seorang pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa muda di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan satu nih, beliau ini adalah sosok yang sangat istimewa buat Kiki. Kenapa? Karena inspirasi sekali nih teman-teman. Oke, karena beliau adalah sosok perempuan yang selalu mensupport pasangannya, otomatis dong dalam hal karir. Oke, kita sambut nih Ibu Aminatus Alifah STM SOS. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh Bu, mohon izin ya Bu ya, hari ini mau ngajak Ibu nih buat ngobrol-ngobrol. Boleh ya Bu ya? Boleh banget. Boleh. Ibu Aminatus gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat. Alhamdulillah. Baik ya Bu ya? Baik. Alhamdulillah. Bu, minta tolong dong sebelum kita mulai acara bincang-bincangnya, Kiki minta tolong dulu nih, Ibu sapa dulu sahabat Bagimu yang nantinya akan menyaksikan tayangan ini. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bagimu, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat, diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas yang kita lakukan pada hari ini. Dan jangan lupa, seperti kata Mbak Kiki, jangan lupa subscribe. Betul. Dan loncengnya ya. Iya. Terima kasih Mbak Kiki. Mungkin untuk nama bisa dipanggil Aminatus Alifah saja ya Mbak Kiki. Oke, Ya. Ibu Aminatus ya Bu ya. Oke nih Bu, Kiki tuh mau bincang-bincang nih sama Ibu nih tentang HPS, harga perkiraan sendiri ya Bu ya. Kita seringnya tuh bilangnya HPS. Oke, sahabat Bagimu, kita simak baik-baik nih dari seorang pejabat fungsional yang tentunya pasti sudah berpengalaman. Mari kita dengarkan baik-baik dan simak paparan beliau terkait dengan HPS. Oke Ibu, sebelum lebih panjang lagi Kiki mau ngulik-ngulik, Kiki mau tahu sebenarnya HPS itu apa sih Bu? Baiklah Mbak Kiki, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Kiki. Apa sih HPS itu? HPS yang biasa kita sebut dengan harga perkiraan sendiri, yang kita sebut dengan pendeknya HPS ya Mbak ya. Itu apabila dalam proses pengadaan barang dan jasa, salah satu tahapan yang sangat krusial nih, salah satu tahapan yang sangat penting dalam penyusunan harga perkiraan sendiri tersebut akan sangat menentukan dalam proses penawaran oleh para penyedia barang dan jasa yang biasa kita sebut dengan pihak ketiga Mbak Kiki. Dan apakah ada potensi yang disebabkan oleh HPS, penyusunan HPS ini? Pastinya jika kita menyusun HPS terlalu tinggi, maka akan berpotensi terjadinya kerugian negara. Dan jika kita menentukan HPS di bawah harga wajar, maka itu potensinya tidak adanya peminat dari para pihak ketiga. Kenapa? Karena akan menyebabkan lelang gagal. Sama seperti ini ya, kalau kita harga di bawah normal, rasanya susah ya untuk menawar. Seperti itu juga. Iya, lanjut nih Bu, apalagi Bu HPS itu tuh? Oke deh, harga perkiraan sendiri tersebut juga merupakan perhitungan biaya atas pekerjaan barang dan jasa, dan pastinya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa, yang kemudian dikalkulasikan secara keahlian oleh ahlinya, oleh pakarnya, dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang perlu kita garis bawahi adalah bisa dipertanggungjawabkan Mbak Kiki. Dan HPS sendiri bisa dijadikan sebagai data dalam proses evaluasi pengadaan barang dan jasa. Dan seperti kita tahu, harga perkiraan sendiri, namanya juga perkiraan Mbak Kiki ya, maka itu harus sesuai dengan kondisi real di lapangan. Betul, mendekati harga kondisi real di lapangan ya Bu ya? Iya, mendekati harga, memang di pasar harga segitu, mendekatilah Mbak Kiki gitu. Kemudian memang tidak ada patokan standar untuk faktor keuntungan wajar yang diperkenankan dalam penyusunan HPS ini sendiri. Oke, jadi sahabat Bagimu itu tadi HPS nih yang disampaikan oleh Ibu Aminatus. Mungkin kita tadi udah ada simak nih Bu ya, tentang HPS itu sendiri. Tadi kata Ibu,
kalau kita susun jangan sampai terlalu tinggi gitu kan dari harga pasar karena mengakibatkan kerugian negara. Kemudian juga nggak bisa nih di bawah dari harga pasar. Nanti kalau kita namanya pengusaha, pedagang, penyedia gitu kan, pasti ada hitung untung rugi kan ya Bu. Nah kalau misalnya nanti terlalu di bawah di harga pasar, otomatis nggak ada yang mau nawar. Ya itu tadi kata Ibu bisa terjadi lelang gagal. Oke nih Bu, lanjut nih Kiki mau tanya lagi sama Ibu. Sebenarnya pihak-pihak yang menetapkan gitu HPS atau siapa yang menetapkan HPS itu Bu? Baik Mbak Kiki, siapakah yang menetapkan HPS? HPS itu ditetapkan oleh PPK, pejabat pembuat komitmen. Dan jadi sebelum tahapan pelelangan dinas yang dilakukan oleh dinas terkait membuat dan menyerahkan HPS yang memang sudah ditetapkan oleh PPK. Dan pastinya dengan memperhitungkan ini di sini yang kita perlu garis bawahi, memperhitungkan Mbak Kiki ya, berarti mempertimbangkan biaya tidak langsung, di situ ada keuntungan dan juga pajak penambahan nilai. Dan untuk melakukan estimasi ini ada step yang kita lakukan. Pertama apa sih? Kita harus mengerti nih barang apa yang akan kita adakan. Betul. Kemudian kita tentukan barangnya. Misal kita nih ya Mbak Kiki ya, pengadaan sebuah MOS ini ya. Betul. Kita akan melelang MOS, kita tentukan nih MOS-nya harus seperti apa, warna hitam. Kemudian misalnya kita menentukan kemudian spesifikasinya. Spesifikasinya apa yang terkandung di dalamnya itu kita tentukan. Dan kemudian untuk penyusunan HPS sendiri, kita wajib melakukan harga survei. Survei itu bisa survei pasar kah Bu maksudnya? Benar, harga survei ke pasar itu minimal 2 sampai 3 tempat Mbak. Oh iya. Dari 2 dan 3 tempat ini kemudian didapatkan harga, kita ambil rata-rata. Maksudnya harga rata-rata di sini adalah dari harga tempat A 1, tempat 1, tempat 2, tempat 3 kita gabungkan, kemudian kita kalkulasikan, kita bagilah menjadi 3 apabila memang itu ada 3 tempat. Nah, dari harga yang kita bagi tadi, maka itulah yang didapatkan. Jadi ada harga rata-rata gitu maksudnya Bu ya, ada tempat 1, 2, dan 3, kemudian nanti kata Ibu dikalkulasikan nih, kemudian nanti kita range gitu, kita ambil rata-rata kira-kira nih harganya tuh berapa nih untuk tadi contoh sebuah MOS tadi ya Bu ya. Oke. Itu yang disebut harga wajar Mbak ya. Iya. Bu lanjut nih, fungsi dari harga perkiraan sendiri atau HPS itu apa nih Bu? Seperti kita simak di atas tadi Mbak Kiki, fungsinya adalah menilai kewajaran harga penawaran atau kewajaran harga satuan. Kemudian sebagai dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran nih berapa. Nah itulah fungsi HPS. Oke. Jadi ada kayak semacam pakemnya gitu ya Bu ya. Jadi supaya kalau ada penyedia nanti yang menawar juga ada pakemnya tadi nih si HPS, jangan sampai terlalu tinggi juga. Misal harga MOS ini misalnya harga wajarnya 2.000, ternyata mereka menawarnya 5.000. Nah itu kan di atas harga wajarnya Mbak Kiki ya. Itu tadi fungsinya ada si HPS. Iya. Kemudian juga ada sebagai dasar untuk menetapkan jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya kurang dari 80% dari nilai HPS Mbak Kiki. Oke Bu, Kiki mau lanjut lagi nih tanya sama Ibu. Sebenarnya Bu, data apa saja yang diperlukan untuk menyusun harga perkiraan sendiri atau kita sebutnya HPS tadi? Oke Mbak Kiki, data apa saja nih yang diperlukan untuk penyusunan HPS? Seperti kita simak tadi ya Mbak Kiki ya, yang pasti harga pasar setempat, harga yang memang berlaku di kisaran di mana kegiatan itu akan dilaksanakan nih. Kemudian biaya satuan resmi yang memang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, dan juga daftar biaya yang dikeluarkan oleh pabrik atau distributor tunggal. Kemudian biaya kontrak sebelumnya juga bisa nih kita ambil sebagai penyusunan HPS. Kemudian inflasi pada tahun sebelumnya, karena kita nggak tahu ya harga ini kadang-kadang bisa naik bisa turun. Betul. Fluktuatif ya Bu ya. Betul. Kemudian informasi lain lah yang bisa kita pertanggungjawabkan Mbak Kiki. Oh gitu. Jadi intinya itu harganya ini nih sahabat bagimu tuh otomatis sesuai dengan harga pasar di daerah kalian masing-masing. Jadi jangan disamain nanti harga MOS di kita ya Bu ya. Di Provinsi Kalimantan Selatan nanti disamain gitu sama yang di luar Jawa, otomatis berbeda gitu. Udah ya, paham dong sampai sini sahabat bagimu. Kita lanjut ya kan. Apa yang dimaksud dengan HPS paket? Nah, tadi kita bahas tentang HPS ini tiba-tiba nih ada, Kiki pernah dengar ada HPS paket. Nah, apa itu Bu? HPS paket itu maksudnya adalah HPS keseluruhan yang terdapat di dalam
rincian-rincian HPS. HPS itu kan di dalamnya terdapat rincian-rincian Mbak Kiki. Kita ambil contoh misalnya pengadaan jasa konsultansi. Di situ terdapat biaya personil dan biaya non personil. Di biaya personil sendiri itu terdapat inti-inti di dalamnya itu ada personil tenaga ahli A, tenaga ahli B, tenaga ahli C, dan juga selanjutnya biaya non personil itu bisa kita ambil contoh misalnya adalah biaya ATK, biaya dokumentasi, biaya kendaraan. Setelah itu digabungkan maka mendapatkan biaya keseluruhan. Apabila memang ada bisa ditambahkan dengan PPN atau overhead, mempertimbangkan ya Mbak Kiki ya. Nah, itulah yang disebut dengan biaya HPS keseluruhan. Oke, berarti secara garis kesimpulannya Secara itu global. HPS paket ini tuh kayak yang udah termasuk sama PPN sama pajak gitu ya Bu ya? iya. Oke, itu tadi Ibu kasih contohnya tuh jasa konsultansi ya sahabat bagimu, otomatis juga sama seperti di jasa konstruksi, kemudian pengadaan barang dan jasa lainnya ya Bu ya, otomatis ada perhitungan-perhitungan lain gitu. Oke, nah kemudian Bu, apa yang kita harus perhitungkan gitu dalam penyusunan HPS nih untuk pengadaan barang jasa konstruksi maupun yang lain-lain? Kita garis bawahi ya Mbak Kiki ya dari penjelasan Mbak Kiki adalah yang perlu kita perhitungkan. Berarti di sini kita pertimbangkan ya Mbak Kiki ya. Oke. Berarti bukan tanda seru ya. Iya. Bukan keharusan. Jadi yang perlu kita pertimbangkan dalam penyusunan HPS itu juga adalah pajak pertambahan nilai PPN, kemudian keuntungan dan biaya overhead. Berapa sih rate-nya yang wajar untuk overhead ini bagi penyedia adalah maksimal 15% dari nilai total biaya tidak termasuk PPN. Begitu Mbak Kiki? Oke, berarti yang diperhitungkan gitu tadi ya bahasa Iya, diperhitungkan dan dipertimbangkan gitu. Tadi ada pajak dan kemudian ada biaya overhead, maksimal atau keuntungan maksimal 15% ya Bu ya. Oke, nah kemudian Bu kita bahas lagi nih. Ada nggak sih gitu ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan nih mengingat penyusunan HPS ini kan membutuhkan keakuratan dalam spesifikasi gitu kan ya Bu dengan harga terkait gitu. Baik, alangkah bagusnya karena kita tahu di pasaran itu kadang-kadang kita tidak mengerti ya. Kadang-kadang bulan ini bisa naik bisa turun. Dan alangkah bagusnya juga jika kita menyusun HPS itu kita update lah selama 28 hari sebelum batas pemasukan penawaran untuk harga Mbak Kiki. Oke, untuk harga tadi gitu ya Bu ya caranya Iya. tipsnya nih gitu. Itu tadi kita update selalu update 28 hari sebelum kita memasukkan penawaran batas waktu penawaran. Nah, kemudian Bu, sebenarnya tujuan penyusunan HPS pada pengadaan barang jasa itu apa Bu? Tujuannya sendiri tadi di atas juga sudah kita jelaskan ya, itu menetapkan tujuan dan prioritas analisa pasar. Kemudian kita menyusun rencana kegiatan analisa pasar berdasarkan kegiatan analisa pasar tadi untuk harganya Mbak Kiki. Dan yang terakhir pastinya dari hasil-hasil yang kita tentukan harga pasar, kita survei harga pasar, dan akhirnya kita sampai ke poinnya yaitu menetapkan harga. Menetapkan harga yang bisa kita buat ke dalam dokumen HPS untuk selanjutnya diserahkan untuk diadakan pelelangan pengadaan barang dan jasa. Kiki mau nanya lagi nih Bu. Boleh Mbak Kiki. Item-item apa aja nih Bu yang menjadi faktor penetapan penilaian harga dari sisi produksi struktur harga gitu? Boleh Mbak Kiki, yang perlu kita perhatikan untuk menjadi faktor penetapan penilaian harga itu biasa termasuk biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja, kemudian biaya overhead, analisa pajak penambahan nilai harga barang, dan ekspedisi. Biasanya kita kalau mengambil di distributor ya Mbak Kiki ya, betul. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan apakah ada biaya pengiriman. Iya, Jadi- kalau misalnya maaf Ibu, saya Iya. potong. Misalnya contoh tadi kita pembelian barang pabrikan ya, Iya. kayak gini gitu. Misalnya kita langsung ngambil dari distributor, berarti kan berada kemungkinan di luar Pulau Kalimantan. Iya. Oke, itu tadi diperhitungkan nih Iya. untuk masalah ongkos kirim ya Bu. Biaya ekspedisi, kita pertimbangkan biaya ekspedisi sampai di tempat nih. Kemudian biaya asuransi, karena kita tidak mungkin kadang-kadang barang itu sampai di tempat ada yang reject ya, ada yang pecah kah, Betul, atau ada rusak. aja gitu ya Bu Iya, ya. maka perlu kita pertimbangkan untuk biaya asuransi, Oke. kemudian overhead yang tadi ya. Kemudian itu kita jumlah, kita kalkulasikan dan dapatlah biaya untuk HPS
dan kemudian ditetapkan Mbak Kiki. Oke, itu tadi nih item-item apa saja gitu. Nah lanjut Bu, apakah ada dokumen yang dibuat untuk penyusunan HPS? Dokumen yang dibuat untuk penyusunan HPS. Kita ini berbicara tentang survei ya. Survei pasar nih survei berarti pasar nih. Kita kalau untuk melakukan survei itu pastinya kita berhubungan dengan yang punya toko atau yang menjaga toko yang PKK ya. Untuk mempermudah kita nih melaksanakan survei, pastinya kita paling tidak meminimalisir ngapain sih orang ini kesini gitu ya. Untuk apa sih? Untuk meyakinkan pemilik toko. Jadi kita bikin surat tugas dari pimpinan. Itu membuktikan bahwa kita memang dapat tugasnya dari pimpinan untuk Survei melakukan pasar tadi ya Bu ya. Iya, Oke. betul. Kemudian jangan lupa nih setelah dapat harga pasar, harga yang kita inginkan dari pemilik toko, jangan lupa untuk meminta tanda tangan dan stempel. Karena itu yang membuktikan bahwa segala kegiatan yang kita lakukan adalah legal atau sah. Dan semakin banyak data yang bisa kita dapatkan, maka semakin bagus Mbak Kiki sebagai bahan perbandingan kita untuk penyusunan HPS. Itu maksudnya untuk tempat lokasi, semakin kita banyak mendapatkan harga, perbandingan harga atau toko, lebih dari 1-2 gitu ya Bu ya tokonya. Namanya perbandingan minimal 2 ya Mbak Kiki Iya, ya. betul. Semakin banyak semakin bagus lah. Bahan rata-rata. Nah kemudian Bu, apakah HPS ini tuh bersifat rahasia gitu atau yang nggak boleh diketahui siapapun gitu tuh? Untuk HPS itu sebenarnya tidak bersifat rahasia. Oh, nggak rahasia ya? Yang bersifat rahasia ada rincian nilai nominal di dalam. Iya, kita bilangnya tuh biasanya RAB gitu ya Bu ya? Iya. Iya, oke Bu. Jadi nggak rahasia gitu nih, sahabat bagimu HPS itu tidak bersifat rahasia dan rinciannya pun juga nggak bersifat rahasia Bu Yang ya? bersifat rahasia adalah rinciannya Mbak Kiki. Iya, oke. HPS-nya tidak bersifat rahasia tapi rincian HPS-nya lah yang bersifat rahasia. Betul Oke, sekali. itu tadi tuh patokannya nih. Bu, Kiki jadi kepo nih. Kadang kan gitu kalau kita membuat HPS atau apapun ya, pasti kalau kita ngelakuin kegiatan apapun tuh pasti ada aja hambatan, ada aja permasalahan nah gitu. Nah, lalu apakah di dalam penyusunan HPS ini juga ada Bu permasalahan-permasalahan yang biasanya tuh mungkin Ibu kan berpengalaman ya atau mungkin menemukan kasus adanya di lapangan itu kayak permasalahan-permasalahan tuh apa tuh Bu? Ada nggak? Untuk permasalahan-permasalahan apa saja nih yang biasanya yang terdapat di lapangan? Biasanya terkadang kita menemui permasalahan masih adanya nih yang belum memahami tentang harga survei dan memasukkannya ke dalam penyusunan HPS karena masih ada beberapa yang memahami bahwa harga pagu adalah harga HPS. Sedangkan harga HPS itu sendiri seperti kita ketahui kita melakukan harga survei untuk mengamati memang harga pasaran sekarang segini nih. Gitu Mbak Kiki ya. Jadi tidak ada kita meminimalisir harga yang lebih tinggi atau harga yang terlalu rendah. Oke, maaf Bu, Kiki potong ya Bu. Tadi Ibu bilang katanya harga HPS, banyak yang belum paham gitu harga HPS itu tuh dikira juga, harga pagu itu dikira juga harga HPS gitu ya. Mungkin kayak Kiki juga orang awam nggak tahu tender gitu ngelihat pagunya sekian tuh dikira karena harga HPS-nya juga nilainya kadang sama ya Bu, dikira sama aja ternyata beda ya. Ya Bu ya, ternyata Beda. tuh HPS itu tuh rincian gitu loh teman-teman, sahabat Rincian bagimu. untuk kita melaksanakan tender yang akan dilaksanakan dan juga untuk konstruksi nih Mbak Kiki. Permasalahannya biasanya mereka belum menyetarakan dengan harga UMP pada saat ini di daerah masing-masing ya Mbak Kiki ya. Itu bisa didapatkan di Pergub kalau untuk harga UMP itu. Iya, oke. Lanjut nih Bu Kiki mau tanya, untuk harga survei, nah itu tuh kita harus mendapatkannya tuh dengan cara seperti apa Bu? Kita bisa pergi ke toko, menanyakan ke toko berapa nih harga gelas ya misalnya. Iya, oke. Kemudian tidak harus ke toko pasar, kita juga bisa melalui website. Misalnya untuk pengadaan komputer nih Mbak Gigi. Pabrikan, kita bisa Ternyata online. jika di tempat kita ini harga komputer 10 juta, di website ternyata itu hanya 8 juta. Betul. 8 juta bisa kita pakai, tetapi tetap kita mempertimbangkan apakah di sini biaya pengiriman sudah masuk. Nah, itu tadi Ibu jelasin di atas ya Bu ya. Garansi apakah sudah termasuk. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Iya. Nah, segala sesuatu yang dipertimbangkan. Apabila di harga di website ternyata lebih murah dan sampai di tempat bagus, kita bisa Gunakan dengan harga di website tersebut. Tapi kalau misalnya ternyata udah dihitung-hitung harga di website 8 juta, kemudian di toko tempat asal kita ada 10 juta, ternyata yang selisih 2 juta itu tuh sama aja untuk ongkos kirim,
garansi, asuransi dan lain-lain gitu tadi ya Bu ya. Ya udah mending yang di sini aja udah 10 Iya. juta gitu. Jika harga sama ya Mbak Kiki. Jika harga sama dengan catatan ya tadi. Oke. Nah Bu, kemudian Kiki mau tanya lagi, apa sih yang terpenting dari penyusunan HPS? Yang terpenting dari penyusunan HPS, jangan lupa segala sesuatunya itu didokumentasikan dan selanjutnya diarsipkan. Nah, jadi poinnya adalah jangan lupa arsiparis dan dokumentasi. Itu. Oke, jadi memang segala sesuatu itu memang harus kita dokumentasikan ya Bu ya. Kita sekarang mau ngapa-ngapain juga atasan juga pasti minta nih, mana nih buktinya gitu. Kamu kerja nggak di lapangan gitu. Nah, sama seperti itu juga penyusunan HPS ya Bu ya. Nah Bu, Kiki sekilas info nih agak sedikit keluar dari tema kita HPS ya Bu, tapi Kiki sebenarnya kepo gitu nih. Lagi-lagi selalu Kiki kepo namanya. Bu, Kiki tuh kan dapat informasi nih ya bahwa Ibu Aminatus ini dulunya itu fungsional PBJ. Iya. Kemudian pindah gitu kan ke Provinsi Kalimantan Selatan ini menjadi pejabat struktural nih sahabat bagimu. Tiba-tiba sekarang mengabdi lagi menjadi fungsional pengadaan barang dan jasa. Nah itu tuh gimana tuh Bu? Kalau ditelisik tuh apakah ada persyaratankah dari fungsional, struktural, fungsional lagi gitu tuh gimana Bu? Mungkin sahabat bagimu di rumah juga mau tahu nih. Nah, bahasanya bolak-balik gitu ya. Sudah keluar masuk lagi gitu ya. Udah keluar masuk lagi. Kalau kemarin saya keluar dari pejabat fungsional itu saya tahun 2018 pindah ke provinsi ya Mbak Kiki. Dan kembali lagi. Dan pada saat keluar dari fungsional Japung ya, itu saya diberi surat pembebasan sementara. Pembebasan sementara sebagai Japung. Jadi begitu saya masuk lagi ke Japung setelah dari fungsional ke struktural dan kembali lagi. Jadi surat yang tadi, surat pembebasan sementara tadi saya kembalikan dan otomatis bisa diangkat lagi Mbak Kiki tanpa mengikuti ujian yang lainnya. Iya. Berarti mungkin banyak kali ya Bu teman-teman atau sahabat bagimu yang mungkin lupa kali ya. Jadi harus diingatkan lah. Nah harus diingatkan nih, terpenting tadi ada surat tadi ya Bu ya. Pentingnya surat pembebasan sementara. Pembebasan sementara nih namanya. Oke. Sebelum Kiki tutup nih acara bincang-bincang, Ibu kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat sahabat bagimu? Teruslah mengembangkan diri, teruslah mengembangkan bakat, selama itu masih tetap dalam batas kebaikan dan batas kewajaran. Oke, tuh pesan-pesan dari Ibu nih, tolong dicatat para kaum wanita. Semoga Kiki sendiri juga dengan sahabat bagimu di rumah tentunya bisa menjadikan Ibu sebagai salah satu inspirasi kita supaya untuk bisa terus berkarir tentunya, tapi juga tidak mengesampingkan keluarga ya Bu ya. Karena buktinya ibunya sukses, suaminya juga sukses, bisa sama-sama. Semoga nanti anak-anaknya kelak juga menjadi orang yang sukses ya Bu ya. Amin. Selesai sudah bincang-bincang Kiki bersama Ibu Aminatus Alifah STM SOS. Oke, semoga ilmu yang disampaikan oleh Ibu hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang dari tadinya tidak tahu menjadi tahu. Oke, terima kasih ya sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, biar kalian tidak ketinggalan semua video, informasi, dan juga ilmu seputar pengadaan barang dan jasa yang akan kami hadirkan di setiap minggunya. Oh ya, kalau kalian ada pertanyaan atau request, coba dong isi di kolom komentar. Oke, see you next episode ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan, kita bisa, pasti bisa. Bisa. Halo, Bagimu Podcast.